Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk setiap kehidupan kita. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu jauh atau dekat. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ada beberapa sering ya dalam Alkitab menulis perbedaan tentang orang fasik dengan orang benar. Apalagi kita kan banyak menemukannya di kitab Amsal. Di sana sering ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang benar adalah mereka yang tahu kebenaran dan melakukannya. Orang benar tidak hanya tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi sampai kepada mau melakukannya, menjauhi kejahatan, menjauhi yang salah, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dikatakan orang benar. Mereka mengetahui setiap kebenaran dan mau melakukannya. Sebaliknya, orang fasik, mereka tahu juga kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tetap melakukan yang salah. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi mereka tetap melakukan apa yang salah. Melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Tentu Tuhan lebih menyukai, Tuhan berkenan kepada orang yang benar, bukan orang yang fasik. Bagi orang benar, Tuhan limpahkan berkat-Nya. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang tidak hanya tahu kebenaran, tetapi juga melakukannya. Tuhan menyediakan, Tuhan menjamin hidupnya. Berkat-berkat Tuhan sediakan bagi mereka orang-orang benar. Ada pembelaan Tuhan bagi setiap orang benar. Karena mereka melakukan apa yang benar, mereka melakukan apa yang adil di mata Tuhan, maka Tuhan akan membela setiap kehidupan mereka. Dan juga perlu kita ketahui adalah hal yang penting bagi setiap kehidupan kita, orang yang benar itu doanya didengar oleh Tuhan. Orang fasik Tuhan membencinya, Tuhan tidak menyukainya, dan murka Tuhan menanti setiap kehidupan mereka. Orang-orang fasik, orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya, tetap melakukan yang salah, tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mazmur pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan katakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Tidak ada sesuatu yang baik yang diterima oleh orang-orang fasik. Murka Tuhan menanti setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan Tuhan akan menghujani orang-orang fasik itu dengan arang berapi, dengan belerang, angin yang menghanguskan. Jadi di dalam isi piala mereka adalah suatu hal yang buruk, hal yang tidak enak. Sebaliknya seperti tadi yang saya katakan, orang benar itu Tuhan sediakan berkat, Tuhan limpahkan berkat-Nya, Tuhan jamin hidupnya, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab setiap seruan orang-orang yang dikatakan orang benar, orang yang tahu kebenaran dan melakukannya. Tetapi orang fasik, firman Tuhan katakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tuhan membenci perlakuan mereka, Tuhan membenci perbuatan jahat mereka, dan murka Tuhan menanti setiap kehidupan mereka. Doa orang fasik itu tidak didengar oleh Tuhan. Doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Tuhan jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar Tuhan dengar. Tuhan dekat kepada orang benar. Mengapa demikian?
Mengapa orang fasik doanya tidak didengar oleh Tuhan? Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jelas firman Tuhan katakan, ada alasan mengapa Tuhan tidak mendengar doa orang-orang fasik. Karena ada yang menghalangi doa itu. Segala kejahatan, segala perbuatan yang tidak benar, itulah yang menghalangi doa-doa mereka untuk didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengar karena ada dosa-dosa, karena ada kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Segala kejahatan yang membuat doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Mereka mengharapkan doa mereka didengar oleh Tuhan. Mereka berharap Tuhan akan menyediakan pertolongannya, berkat-berkatnya untuk setiap kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan kebenaran. Apa yang mereka ketahui tidak mereka lakukan. Mereka tetap hidup di dalam dosa, mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi berharap doa mereka didengar oleh Tuhan. Berharap doa mereka dijawab oleh Tuhan. Berharap Tuhan akan tolong mereka. Berharap Tuhan akan bela mereka. Tuhan tidak mendengar doa orang fasik. Tuhan jauh daripada kehidupan mereka. Tetapi orang-orang benar, Tuhan jawab doanya, Tuhan dengar doanya. Tuhan dekat kepada orang benar. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Telinga Tuhan ada untuk setiap kehidupan mereka, orang-orang benar, kepada permohonan-permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang terus melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kebenaran yang kita dengar, yang kita tahu, mari kita lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya kita mengetahui kebenaran, tetapi kita juga melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Jadilah orang-orang benar, jadilah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Setiap doa kita, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini, di renungan kita hari ini, Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh memperlengkapi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau masih beri dalam hidup kami, untuk kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima, yang kami ketahui, yang kami pahami hari ini, tidak hanya kami terima di dalam pikiran kami, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap doa-doa orang benar, doa orang-orang yang melakukan setiap kebenaran-Mu, Engkau Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.